Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita berlanjut materi tentang bekal Ramadan. Sebelum kita lanjut untuk materi pertama bekal Ramadan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ibadah sehari-hari. Manusia yang beruntung adalah ketika setiap waktu terjadi peningkatan dalam dirinya, yaitu iman bertambah, ilmu bertambah, sehingga memiliki kepribadian akhlak yang mulia. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepadanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama berkaitan tentang apa sebenarnya itu puasa. Mengapa puasa itu menjadi kewajiban kita pada bulan Ramadan? Tentu ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, awal yang harus kita ketahui adalah apa hakikat dari puasa itu. Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab itu disebut as-shaum. As-shaum ini memiliki makna yaitu menahan. Jadi kata as-shaum berasal dari bentuk sama yasumu saumun siyaman. Adapun secara istilah, puasa ini disebut al-imsaku naharan anil mufattirati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi secara istilah, puasa itu menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan kita tahan dan diniatkan sebagai ibadah mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Puasa yang kita kerjakan dijelaskan dalam Al-Quran merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi ibadah puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan ibadah yang dikerjakan itu akan mengarah menjadikan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan akan mewujudkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dasar pelaksanaan ibadah puasa selain dalil dalam Al-Quran juga terdapat dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan dalam hadis, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Islam dibangun atas 5. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keutamaan ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan? Jadi ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kenikmatan yang khusus dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerjakan. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan tentu saja memiliki beberapa keistimewaan dan keutamaan. Semua keistimewaan dan keutamaan tersebut tentu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagai penyemangat dalam menjalankan ibadah kepadanya. Jadi ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tulus dan ikhlas melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa adalah bau mulut disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berpuasa tentu saja menahan makan dan minum. Hal ini tentu dapat menyebabkan bau mulut orang yang berpuasa lebih terasa menyengat atau biasa disebut sangat bau sekali. Namun bau mulut yang dipandang oleh manusia sebagai bau yang tak sedap itu justru dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keutamaan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Masya Allah. Sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Di sisi Allah
baunya lebih harum daripada bau minyak kasturi. Itu yang pertama, keutamaan dari orang-orang yang melaksanakan puasa, bau mulutnya lebih harum daripada bau minyak kasturi. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini menjadi spirit dan menjadi penyemangat buat kita semua agar semangat dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yaitu doanya mustajab. Setiap orang tentu sangat mendambakan sebuah doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Olehnya itu, mari kita siapkan doa-doa yang terbaik, doa-doa yang betul-betul mengharapkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan adanya virus yang melanda dunia, melanda bangsa dan negara kita ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan karena Allah lah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Mulai dari semenjak terbit fajar pada bulan Ramadan, kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa hingga matahari terbenam. Maka di saat itulah, sepanjang hari itulah, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa yang kita panjatkan selama kita berpuasa insya Allah menjadi doa yang sangat mustajab. Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hatta yuftir wa da'watu muslimu tuhmalu ala gamami wa tuftahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu azza wa jalla wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. 3 orang tidak akan ditolak doanya. Imam yang adil, seorang pemimpin yang adil ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rakyatnya, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, itu pun termasuk orang yang tidak ditolak doanya. Dan orang-orang yang dizalimi, ketika dizalimi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak ditolak oleh Allah. Doanya diangkat ke awan dan dibukakan baginya pintu langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Insyaallah di lain waktu kita akan melanjutkan tentang bekal pada bulan Ramadan. Segala sesuatu kebenaran hanyalah milik Allah, sementara kita hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.